ibaratnya kan ini kan bisnis atas lah, yang paling atas lah. Ada yang bisnis menengah, ada yang bisnis menengah yang gue dulu pas masih kuliah tuh gue juga, tapi gue developer doang, nggak ngerti kayak gitu-gituan. Tapi menurut gue itu perusahaan udah menengah. Waktu itu lagi ngurusin aplikasi masalah KPR rumah. Ya kan, gue cuma disuruh ngerjain database-nya doang. Nah itu menurut gue tuh masih developer basic gitu, kelihatan. Oh ini yang UI, oh ini yang ini gitu. Kalau ini kan udah nggak kelihatan. Oh ini yang developer, ini yang UAT, ini yang apa namanya? Iya gitu. Bisnisnya udah luas lagi gitu. Pantas kali jadi jarang ada nongkrong bareng. Pusing kan? Udah pusing. Lo dari mana lo? Iya sih, benar. Gitu kan? Enggak juga ada. Tapi di Indo gitu gak sih? Cara ini IT solution di sini, bisnis IT Iya, solution. cara kerjanya. Terus kurang lebih sama sih ya. Kayak sih sama toh. Cuma mungkin ada adaptasi sama budaya negara masing-masing itu sih. Itu kalau menurut gua di sini mungkin sama, tapi cara kerjanya beda, Be. Kayak contohnya misalnya nih kayak si Ajeng lu di travel nih. Dia kan juga begitu kan. Dia untuk satu tour aja vendor banyak. Iya. Ada yang ini, ada yang ini. Iya. Tapi dia tidak bersatu. Betul. Paham nggak? Dia misah gitu. Mungkin kalau sana kan lu kan tadi bilang di dalam satu lantai itu kan banyak yang dari sini dan dari sana. Nah, dia cara kerjanya mungkin begitu. Kalau di sini enggak. Ya Beda-beda. vendor ini, vendor ini cuman komunikasi lewat email atau by phone. Gitu doang. Udah gede dia kalau yang urusan apa untuk role yang role yang ini kadang ya itu cuma buat ini doang, jadinya dia minta vendor nyariin. Soalnya kalau misalnya yang mungkin udah prioritasnya lebih tinggi, mungkin undernya langsung kayak mungkin senior developer kan nggak mungkin vendor lagi kan, pasti udah under developer misalnya. Kayaknya sih iya. Misalnya kayak cuma untuk developer apa junior developer nggak mungkin ke under Tokped langsung, banyak misalnya. Gue tuh waktu itu ke BNI Syariah kan, gue sempat nge-apply, udah sampai ke masuk ke bagiannya, maksudnya ini apa. Nah itu gue baru sadar kalau misalkan itu emang bener-bener BNI Syariahnya. Gue daftarnya tuh bener iya, karena gue tahu lingkupnya dia aja bukan lingkup yang outsourcing itu, dalam atas nama BNI Syariahnya langsung. Ya beda-beda itu sih, spesifikasi masing-masing gitu lah. Iya. Walaupun di IT juga, menurut dia tuh banyak, dia pasti punya, setiap klien tuh tiap perusahaan yang jadi klien IT solution tuh pasti punya orang IT, tapi memang tidak menyeluruh gitu doang. Nah, market IT solution bisnisnya itu yang untuk mengarah ke arah situ. Yang di bawah yang kecil baru ngambil dari vendor aja. Iya. Buat tidak. Soalnya si Jaya pun dia jadi customer care. Dia kan yang ibaratnya yang di bawah kan. Iya. Yang kecil-kecil. Berarti teman kita yang masuk ke perusahaan yang di atas bener-bener mah hebat ya. Wah susah kalau susah ya. Zaman sekarang orang dalam gitu. Iya. Misal dia web developer deh. Tapi dia udah masuk di salah satu ya Coca-Cola ya, atau Yamaha itulah. Ya. Itu kan udah satu ini sendiri. Jago banget. Udah gila banget. Yang orang dalam jago udah. Berarti IT solution juga jarang jual produk ya? Jarang. Software orang juga jarang. Jual orang sih. Jual orang astagfirullah. Jual biasanya lah udah mah. Biasa keahlian. Firma itu dia firma rekrutmen lah udah banyak.
Itu orang berapa? Yang kemarin yang di Malaysia berapa? Orang mana? Amerika yang punya. Kliennya Si Amerika. Asunter. Asunter Apa? Accenture. Accenture. Iya. Orang Amerika yang punya. Sunter mah jangan tahu salah no. Sunter no. Jakut nanti. Accenture. Yang Kalau punya Accenture Amerika. Dublin dia. Oh, dia Iklan dia. iklan. Kliennya baru Amerika. Oh. Klien. Accenture sendiri Dublin dia, Irlandia. Ya berarti dia bukan cabang kan? Iya. Bukan cabang di Asia ibaratnya. Heeh. Gila ya. Berarti nggak ada matinya dong IT solution-nya. Wah, Susah ya. kalau gimana? Hah? Ya Malah- udah zaman malah makin digital banyak udah ya. iya lah, gila. Gila. Bisa nggak kita lihat masuk ke dunia itu? Bisa seharusnya. Balik lagi tergantung cara belajar kita aja bisa sampai mana ngeranah kayak gitu. Bisa sih. Bisa, gue yakin. Ya dulu mereka dari masa tahu-tahu udah gede kan nggak mungkin. Masih ada jalannya dulu progresnya. Ada sesuatu yang baru itu sih. Makasih. Makasih. Bener kan? Makasih dia kopinya. Gila. Ya gitulah, kita berbisnis bukannya makin sombong, tapi makin merendah. Karena pasti ada ilmu-ilmu baru yang kita juga nggak tahu. Masih banyak belajar. Terus berarti lu nggak megang sama sekali codingan tuh dari pas lu selesai kuliah? Di Wipro itu gua QA-nya cuma automation. Pakai Eclipse itu. Oh, Jadi cuma nanti gua nggak manual lagi ngetesnya. ngeran doang? Gua jalanin dia. Dalam website tadi SMK tuh mungkin codingannya dulu. Kalau udah gua jalanin ntar dia ngetes sendiri, login. Tak kalau jalan sendiri. Nah, kalau muncul error berarti nggak bisa gitu. Bisa kalau automation itu. Nah nih, misalkan error satu nih, terus dia kan nggak bisa ngelanjut ke step Megang. berikutnya kan? Nah untuk ke step berikutnya apa lu lewatin yang kasus ini dulu? Enggak, kalau misalnya relate test case namanya kan. Kalau test case yang itu relate dengan yang setelahnya nggak bisa, itu harus fix dulu. Bikin tuh. dulu Iya. baru jalan lagi. Kalau ada yang bisa di skip, paling gue skip dulu bisa. Berarti lu juga harus flow. Iya, flow development juga harus Iya, ada, kan? misalnya ini mau kemana? Dari flow bisnis kita harus paham, dari flow development itu kita harus ngerti. Berarti gaji lu lebih gede daripada yang lain dong, seharusnya. Enggak gini, hitungannya Dari berarti gua- salary-nya itu si programming dulu atasnya. Kalau menurut gue ya, programmer itu mungkin masih bobo sih. Hah? Kalau untuk salary, Hah? maksudnya. Iya, Iya. ngerti gak maksud gua? Karena secara nggak langsung kita juga harus paham kan. Oh gitu. Gitu. Meskipun kita nggak detail apa if else segala macamnya, cuma kan kita flow dari program itu sendiri kan paham dulu kan, baru kita ngerti testing gimana kan. Kayak kalau kita cuma testing belum tentu kita ngerti dan akhirnya sesuai gitu. Ya lu sama aja kalau digital marketing tuh gua ngasih lu nih tahu nih lu pakai tools ini aja, tapi lu nggak bisa ngebaca grafik analitiknya kan? Gitu. Gitu ya. Iya sih. Berarti programming di bawah lo. Programmer di bawah lo. Mungkin sih bisa Mungkin dibilangnya ya. gitu sih. Di atas lu berarti analisis. Iya, analis. Analis. Terus analis, Iya, yang spesialis. sebelum project dia dulu yang Iya. masuk kan. Gitu. Pintar juga lu nyari QA langsung. Pas Iya. ketemu awalnya itu kan terus Iya. wah udah dah boy kayaknya ini nih hidup gue. Ya, seharusnya sih mudah-mudahan mah cepet kali itu. Karena menurut gue sih karena memang asalnya kayak gini aja, perusahaan IT solution di Indonesia tuh belum siap. Nungguin Menkes hadir di TV dulu.
lagi kayak gini juga sih, ribet dia juga maintenance. Orangnya yang agak susah, orangnya juga nggak bisa kerja di dalam vendornya tutup. Iya kan? Berarti soalnya lu kan gedung sendiri ya, Ascensor itu punya gedung sendiri. Iya ada. Rata-rata malah kecil IT Solution itu nih gedungnya. Dia malah ke vendor-vendor lain tuh kerjanya. Kayak si Ridwan, ada yang pindah ke Barat, ada yang kemana, ada yang kemana. Dia jalan-jalan juga deh. Iya, ngikutin vendornya aja. Traveling. Iya, traveling dia. Kerja. Misalnya vendor siapa nih, ya udah dia ngikut ke vendor sono. Terus sebulan lagi beda lagi. Kalau dari pandangan perusahaan, duitnya dari mana ya? Apa kita menyewakan orang kita gitu atau gimana? Agensi sih menurut tetap kayak agensi toh. Misal lu punya Ya kita nanti lo kan sama siapa tadi yang pertama yang Wipro. bukan yang Hexamatic. nah dia tuh dapat uangnya dari si Wipro tuh gimana caranya tuh dengan menyalurkan lo ke Karena sana? Wipro dapat uang dari Telkomsel. si kayak Hexamatic dibayar sama Wipro. Nah, jadi misalnya Nah, awal nah, Dibayarnya itu per apa gitu? Maksudnya kayak per proyekan per klien atau Udah satu info sih menurut lu itu mah. atau dari gaji dia atau dari mana? Hexamatic udah punya hitung-hitungan toh. Misalkan dia dapat apa requirement dari Wipro buat nyari orang begini-begini. ya, Itu udah satu invoice kalian sama buat Oh, jadi ngejalanin. Ibaratnya ya benar kata tadi kayak jual orang kali ya gitu ya. Iya, udah satu kalau invoice. pasarnya sih udah itu. Itu kayak ngejual orang. Ini gue punya orang yang di bidang sini nih, kalau mau pakai gitu. Itu gampangnya awalnya gini misalnya Telkomsel bikin project punya project dunia games baru kemarin kan 2018 tuh baru muncul. Nah Telkomsel ini idenya, nah terus dia butuh development dan QA. Pertama developer nyari vendor developer siapa, terus QA siapa. Nah QA dapat Wipro menawarkan diri nih, saya bisa nih kalau untuk QA nih, saya punya apa portofolio apalah gitu ya, saya bisa. Nah ini tawaran harga saya segini ya, segini, saya bisa nyelesain project kalau kamu Telkomsel segini, runtime-nya berapa begini. Oke, boleh nih Wipro nih. Oke. Nah, Wipro penyedia jasa kan, dia kan punya itu lagi. nah, terus tapi Wipro karena di Indo bukan negara dia nyari lagi. Benar, Wah, benar. Agensi harus nyari tetep. orang lagi nih, orang Indo asli, tapi kita bukan orang Indo. Nyari lah vendor lagi lah. Siapa nih yang mau nih? Nah, Hexamatic menawarkan diri. Saya bisa nyariin kamu orang nih, kita firma rekrutmen nih. Jadi nyariin orang yang pas nih untuk kamu yang kamu pengen. Ini dengan uang segini kompetitor, harganya masuk akal. Wah boleh nih Hexamatic, orang Indo ngerti nih. Ya udah, gue masuk dari dia. Gue sebagai pekerja masuk dari Hexamatic, bekerja bersama Wipro untuk klien Telkomsel. berarti kontrak lu itu sesuai dengan kontrak proyekannya dia atau gimana? Kalau kontrak Hexamatic juga. Kan contohnya kan gini, apa si Wipro itu kan tadi yang lu bilang beranikan diri kan buat ke Telkomsel kan, buat nawarin QA-nya tadi kan. Itu kan dia kan bilang pasti bakal ngasih rentan waktu kan, berapa lamanya gitu. Otomatis lu dipakainya kan buat ngerjain yang itu kan. Iya. Berarti lu di kontrak sesuai sama timeline yang si projectnya itu. Soalnya setiap masing-masing project timeline ada. Itu sekitar berapa lama lu pas Wah, kemarin? kalau karena